sekarang kita mau diskusi ya terhadap fenomena saat ini. Jadi ada beberapa perempuan yang mau menikah, itu sebelum menikah dia posting dulu di sosial media thread ya. Contohnya kayak gini nih, bunyinya adalah gini. Aku bentar lagi nikah sama ini, namanya disebut tuh nama lengkapnya. Kalau ada yang masih punya hubungan, lagi PDKT, unfinished business, atau ada cerita penting soal beliau, DM ya sekarang. Nih sebelum takutnya begitu udah menikah, ternyata dia punya utang, ternyata dia masih PDKT, ternyata punya janji sama itu gitu kan. Ada beberapa contohnya. Kalau kamu setuju nggak begitu nanti, Umi? Umi nggak usah lihat dia mah udah. Dia nih. Aku sih nggak setuju karena aku nggak terlalu suka ngepost hal-hal yang pribadi kayak gitu. Jadi menurutku kalau memangnya dia tidak baik atau ada hal-hal yang aku cuma bisa minta sama Allah buat yang tunjukin aja, sebelum gitu. menikah. Jadi nggak usah terlalu kasih lihat ke orang, itu kan sama aja kayak ngejual dia, terus nih mana nih orang yang ini gitu kan, kayak aku merasa tidak menghargai laki-laki juga. Oke. Tapi di zaman dulu ya, seingat aku ya, itu di surat kabar tuh kadang suka ada, tapi bentuknya kayak gitu sih, cuman kayak lebih ke pengumuman akan segera menikah gitu nggak sih dulu ya? Pokoknya kayak ada pengumuman nih mau menikah. Aku nggak tahu apakah tujuannya waktu itu apa ya. Tapi dulu tuh ada iklan-iklan kayak gitu mau menikah, mau menikah. Karena memang mau menikah itu kan memang harus dikabarkan. Tapi mungkin tujuannya bukan kalau ada utang, kalau ada itu bukan ya. Kayaknya lebih kayak membagikan kabar bahagia aja sih. Iya. Kamu tapi kalau menikah kabar-kabaran nggak atau tiba-tiba aku udah nikah loh gitu? Lagi. Oh enggak pasti dikabarin lah. Cuma kayak nanti ya gitu. Kalau udah fix sudah jadi. Udah fix sudah jadi. Sebenarnya bukan ngumpetin juga kalau aku misalkan punya pacar terus habis itu nggak aku liatin ke orang-orang gitu. Tapi kadang makin kesini makin suka sama hal-hal yang kayaknya bukan konsumsi publik aja gitu. Punya part di mana itu untuk diri kamu sendiri. Tapi aku juga tahu aku bakalan minta jujur ke cowok itu apa yang emang kamu masih misalkan ada rahasia apa yang belum dibuka gitu ya. Jadi ngomong dari dia aja dulu, gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah ini kan kalian pernah main sinetron nih ya. Ini sekarang lagi modelnya gitu ya, sinetron-sinetron lama itu ditonton lagi dan ini ada satu sinetron di mana yang main adalah Prilly waktu dia jadi serigala. Yang ngomenin bahkan adalah warga Malaysia. Coba kita lihat. Yang adegan mana sih? Diego sama sama mulu Coba kita baca ya komentarnya ini. Ini pakai bahasa Malaysia gimana tuh. Depan mata serigala muncul, memang seram dan merinding. Real sumpah tak tipu katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi seram lagi serigala yang ini dari yang original. Yang berikutnya ada lagi kok tahu tak zaman sinetron ini ya aku sangguplah bergaduh rebut TV dengan arwah nenek aku. Ya Allah. Gimana sih yang rebutan gitu dulu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya ada lagi sumpah edit dia realistik. Iya. Natural kok, natural. Kamu pernah nggak ada sinetron yang kamu? Kalau aku ya ada, dulu kan legenda Lenong bocah gitu kan. Oh iya. Terus kalau aku ngobrol sama kepiting, dikejar-kejar laba-laba, dikejar-kejar dinosaurus gitu. Tapi kepitingnya gimana? Kalau kepiting di air, jadi kita dinosaurusnya serem nggak dinosaurusnya? Atau jadinya si Komo? Enggak, bukan serem, jelek. Mukanya kayak bukan dinosaurus, ngerti nggak? Nggak Abi ya, maksudnya pada zaman itu. Tapi seneng kita, karena kan ada kayak, dikejar-kejar tapi nggak dikejar-kejar. Gimana? Main ekspresinya aja. Dikejar dinosaurus begitu, jadi dinosaurusnya gitu. Gemes. Iya namanya itu perjalanan ya. Makin lama pasti teknologi makin maju, hasilnya pasti makin bagus.